Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan pada pelajaran akuntansi keuangan menengah kali ini kita akan membahas chapter 22. Dan anggota kelompok kami yang pertama ada Galih Parmataluli, yang kedua ada Farhana Zani, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ilham Hairoli. Accounting Change and Error Analysis, perubahan akuntansi, latar belakang alternatif akuntansi mengurangi komparabilitas informasi keuangan antar periode dan antar perusahaan. Mereka juga mengaburkan data tren historis yang berguna. Misalnya jika Toyota merevisi estimasi masa manfaat peratannya, beban penyusunan untuk tahun berjalan tidak akan sebanding dengan beban penyusunan yang dilaporkan oleh Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula jika Tesco berubah menjadi harga presiden Vivo, sementara Marks and Spencer Place menggunakan metode retail, akan sulit untuk membandingkan hasil yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini. Kerangka pelaporan membantu menjaga komparabilitas ketika ada perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi yang dilihat pada referensi sastra otoritatif dekat akhir bab. Dua jenis perubahan akuntansi adalah yang pertama perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain, misalnya Alcatel-Lucent atau FRA mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dari penggunaan pendekatan koridor menjadi pengakuan langsung. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, Daimler AG atau DIU merevisi estimasi masa manfaat dari properti yang dapat disusutkan baru-baru ini karena modifikasi dalam proses produktifnya. Kategori ketiga memerlukan perubahan dalam akuntansi, meski tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. 3. Kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan terjadi akibat kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, atau kekeliruan atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, perusahaan mungkin salah menerapkan metode inventaris retail untuk menentukan nilai inventaris akhirnya. Change in accounting policy. Ada 3 kemungkinan pendekatan untuk melaporkan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama, laporkan perubahan saat ini. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan dalam pelaporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif adalah perbedaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Berdasarkan pendekatan ini, pengaruh perubahan pendapatan tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. 2. Laporkan perubahan secara retrospektif. Penerapan retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru tersebut selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan kembali dan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Perusahaan menunjukkan efek kumulatif dari perubahan tersebut sebagai penyesuaian terhadap laba di tahun awal pada tahun paling awal disajikan. 3. Laporan perubahan secara prospektif atau di masa mendatang. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap ada. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Para pendukung posisi ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima itu final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Menurut garis pemikiran ini, penyusunan kumulatif periode berjalan tidak tepat karena pendekatan tersebut mencakup jumlah yang memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan pendapatan atau peristiwa ekonomi terus tahun berjalan. Reporting a change in policy. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi sangat penting. Pengguna laporan keuangan mengingat informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi semacam itu memastikan penggunaan laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang akurat dan lebih relevan secara
representasional. 3. Untuk periode saat ini dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sejauh memungkinkan, jumlah penyesuaian yang pertama untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh, dan yang kedua, laba per saham dasar dan dilusian. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Impracticability. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya di bawah penerapan retrospektif dari perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan efek periode sebelumnya dengan menggunakan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ini ada. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang maksud manajemen dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan untuk periode sebelumnya, dan perusahaan tidak dapat memverifikasi informasi yang diperlukan secara objektif untuk mengembangkan estimasi ini. Change in accounting estimate. Untuk menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa masa depan. Misalnya, item berikut memerlukan perkiraan. Yang pertama, utang macet. Yang kedua, keusangan inventaris. Yang ketiga, kehidupan berguna dan nilai sisa aset. Yang keempat, jangka waktu diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Yang kelima, kewajiban untuk biaya jaminan dan pajak pendapatan. Yang keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan perkiraan depresiasi. Yang kedelapan, nilai wajar dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Accounting error. Tidak ada bisnis, besar atau kecil, yang kebal dari kesalahan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembukaan, jumlah kesalahan akuntansi yang menyebabkan penyajian kembali telah stabil. Namun, tanpa pedoman akuntansi dan pengakuan untuk pelaporan kesalahan, investor bisa dibiarkan tidak tahu apa-apa tentang dampak kesalahan. Kesalahan tertentu, seperti kesalahan klasifikasi saldo dalam laporan keuangan, tidak signifikan bagi investor seperti kesalahan lainnya. Misalnya, kesalahan yang signifikan adalah kesalahan yang mengakibatkan aset atau pendapatan terlalu tinggi. Namun, investor harus mengetahui potensi dampak dari semua kesalahan tersebut. Bahkan kesalahan klasifikasi yang tidak berbahaya dapat mempengaruhi rasio penting. Selain itu, beberapa kesalahan dapat mempengaruhi rasio penting, dan beberapa kesalahan dapat menandakan kelemahan penting dalam pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan lebih signifikan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak diterima secara umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya, perusahaan dapat mengubah akuntansi kas atau pajak penghasilan menjadi basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematika seperti salah menjumlahkan lembar hitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi itu terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Misalnya, perusahaan mungkin telah menerapkan tingkat depresiasi yang jelas tidak realistis. 4. Pengawasan, seperti kegagalan untuk menambah atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu di akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, klasifikasi biaya yang salah sebagai beban, bukan aset, dan sebaliknya. Soal dan jawaban chapter 21. 1. Depling PLC listed merchant from Young Ltd on January 1, 2019. The lease term was for 8 years with equal annual rental payment of $5,300
at the beginning of the year. In addition, the list provided an option to purchase the machineries at the end of the lease term for 2000, which they being in reasonable certain in will exercise as it believe the fair value of the machinery will be at least 6,000. The machinery has a useful life of 10 years and a fair value of 36,000. The implicit rate of the lease is not known to Debing. Debing incremental borrowing rate is 8%. Prepare Debing 2019 journal entries. Yang kedua, Kadina Ltd is negotiating to lease a piece of equipment to MTBA place. MTBA request that the lease be for 9 years. The equipment has a useful life of 10 years. Kadina wants granted the residual value of the equipment at the end of the lease is at least 5.000 euro. MTBA agrees to guarantee a residual value of this amount. Thus is expect the residual value of equipment to be only 2.500 euro at the end of the lease frame term. If the fair value of the equipment at least conformance is 7.000 euro, what would be the amount of the annual payment? Kadina demands of MTBA assume is payment will be made at the beginning of each year. And Kadina wish to earn a rate of return on the risk of 8%. Jawaban yang pertama, lease receivable 4,99271 dikali 30.044 dolar. Yang hasilnya 150.000. Equipment sebesar 150.000, cash sebesar 30.044, lease receivable sebesar 30.044, dan yang kedua interest receivable sebesar 9.596, interest revenue yaitu 150.000 dolar dikurangin 30.044 dolar dikali 8%, yang hasilnya sebesar 9.596. Berikut terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.